Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selena Nilani Putri dengan NIM 22060176 kelas A3 PGSD tahun 2022. Pembuatan video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran PKNSD. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang menaati peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama yaitu siswa mengetahui pengertian tentang peraturan perundang-undangan tingkat daerah dan pusat. Yang kedua yaitu siswa dapat menyebutkan contoh serta macam-macam peraturan perundang-undangan pusat dan daerah. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan menjelaskan materi yang akan kita pelajari. Yuk, simak videonya. Apakah ada yang tahu apa itu peraturan perundang-undangan? Nah, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat. Misalnya, undang-undang, peraturan presiden, dan lain-lain. Sedangkan peraturan adalah petunjuk tentang tingkah laku yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Misalnya, tata tertib sekolah, peraturan peminjaman buku di perpustakaan, dan lain sebagainya. Seperti halnya peraturan perundang-undangan, peraturan juga memiliki kekuatan mengikat. Contoh halnya seperti peraturan di sekolah berfungsi untuk mengatur warga sekolah. Demikian pula dengan undang-undang atau peraturan negara. Nah, selain itu, adapun tujuan undang-undang dan peraturan negara adalah untuk mengatur dan menertibkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan undang-undang atau peraturan, kehidupan berbangsa dan bernegara akan menjadi lebih tertib. Peraturan perundang-undangan ini memiliki kekuatan mengikat, artinya undang-undang dan peraturan harus dilaksanakan. Nah, seseorang yang melanggar peraturan dan undang-undang akan dikenai sanksi atau hukuman. Misalnya, peraturan lalu lintas. Jika kita melanggar peraturan lalu lintas, kita akan mendapatkan hukuman. Hukuman dapat berupa denda atau kurungan penjara. Nah, setelah kita mengetahui apa itu peraturan perundang-undangan, kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu macam-macam peraturan perundang-undangan. Nah, yang pertama ada peraturan perundang-undangan tingkat pusat. Peraturan perundang-undangan tingkat pusat ini dibuat oleh pemerintah tingkat pusat. Peraturan perundang-undangan tingkat pusat diberlakukan bagi seluruh rakyat Indonesia. Peraturan perundang-undangan ini banyak sekali bentuknya. Sesuai dengan tingkat dan kedudukannya, peraturan perundang-undangan tingkat pusat ada berbagai macam. Nah, contohnya seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945. Selanjutnya ada undang-undang atau UU atau peraturan pemerintahan pengganti undang-undang atau Perpu. Nah, selanjutnya juga ada peraturan pemerintah atau PP dan peraturan presiden atau Perpres. Nah, selanjutnya juga ada peraturan menteri dan pejabat setingkat menteri. Selain ada peraturan perundang-undangan tingkat pusat, ada pula peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Apa itu peraturan perundang-undangan tingkat daerah? Nah, peraturan perundang-undangan tingkat daerah berbeda dengan tingkat pusat. Kedudukan peraturan daerah lebih rendah daripada peraturan tingkat pusat. Peraturan ini dibuat perundang-undangan tingkat daerah oleh pemerintah daerah. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah hanya berlaku di daerah tertentu saja. Nah, peraturan perundang-undangan tingkat daerah ini meliputi
seperti peraturan daerah atau perda tingkat provinsi dan peraturan gubernur. Selanjutnya ada peraturan daerah perda tingkat kabupaten atau kota dan peraturan bupati atau wali kota. Nah, selanjutnya juga ada peraturan desa atau pemerintah setingkat desa. Nah, seperti peraturan tingkat pusat, peraturan tingkat daerah juga memiliki kekuatan yang mengikat. Artinya, apabila ada yang melanggarnya, kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Hukuman berwujud denda atau uang kurungan. Nah, setelah kita mengetahui macam-macam peraturan perundang-undangan, kita masuk ke contoh peraturan perundang-undangan. Nah, yang pertama ada contoh dari peraturan perundang-undangan tingkat pusat. Yang pertama adalah Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Undang-undang ini lebih sering disebut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang ini menjelaskan tentang pengertian tindak pidana korupsi. Undang-undang mengatur tindakan negara kepada pelaku tindak pidana korupsi. Nah, apabila ada yang melanggar peraturan perundang-undangan ini, akan dikenai sanksi berupa denda uang senilai 200 juta hingga 1 miliar rupiah. Nah, yang selanjutnya ada undang-undangan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Contoh lain dari undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Undang-undang ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat pada tahun 2000. Undang-undang ini adalah yang sering disebut dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perpajakan. Seperti namanya, undang-undang ini mengatur perpajakan di Indonesia. Di antaranya adalah pengertian tentang pajak, tata cara pembayaran pajak, dan sanksi atau hukuman bagi pelanggar pajak. Contoh pelanggaran perpajakan adalah menunda pembayaran pajak atau tidak membayar pajak. Nah, selanjutnya ada undang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan. Pemerintah juga mengatur lalu lintas di jalan raya loh. Peraturan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Isi undang-undang ini adalah tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-undang ini mengatur jalan, tata cara berlalu lalu lintas, kendaraan, dan pengguna jalan. Jalan raya harus dilengkapi dengan rambu-rambu. Tata cara berlalu lintas adalah dengan berjalan di sebelah kiri. Setiap kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan surat kemudi. Nah, pengemudi kendaraan bermotor juga harus mampu menunjukkan surat izin mengemudi atau SIM. Nah, itulah contoh peraturan-peraturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, setelah kita mengetahui contoh dari peraturan perundang-undangan tingkat pusat, sekarang kita akan belajar tentang contoh peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Nah, yang pertama ada peraturan daerah tentang larangan merokok di Provinsi DKI Jakarta. Apakah di antara keluarga kalian ada yang merokok? Jika ada, ingatkan kepadanya agar berhati-hati kalau merokok di kota Jakarta. Apa tuh sebabnya? Sebab sejak tahun 2006, pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan peraturan daerah atau Perda nomor 2 tahun 2005. Peraturan ini berisi tentang larangan merokok di tempat umum. Secara tegas, Perda ini melarang perokok untuk merokok di tempat umum. Tempat umum tersebut misalnya pinggir jalan, terminal, restoran, mal,
dan kantor-kantor pemerintahan. Nah, bagi warga yang melanggar peraturan ini mendapat hukuman loh. Apa itu hukumannya? Hukumannya berupa pidana penjara hingga 6 bulan atau denda uang 50 juta. Nah, adapun tujuan dari peraturan Perda ini adalah untuk mengurangi polusi udara. Selain itu, Perda ini juga berusaha menjaga kenyamanan warga yang tidak merokok. Nah, setelah itu ada contoh dari peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang lain. Contohnya yaitu pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dari Jakarta nih kita berpindah ke provinsi paling barat di Indonesia, yaitu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Nah, masyarakat Aceh mayoritas beragama Islam. Oleh sebab itu, peraturan daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diwarnai oleh nilai-nilai agama Islam. Karena di sebagian besar peraturan perundang-undangan Provinsi Aceh ini didasarkan pada hukum agama Islam. Contoh dari peraturan daerahnya adalah kewajiban berjilbab bagi perempuan yang beragama Islam atau muslimah. Nah, bagi pelanggar peraturan ada hukumannya, yaitu ditentukan dengan sesuai dengan syariat Islam. Misalnya, barang siapa yang tertangkap berjudi maka akan dihukum cambuk. Nah, perlu kalian ketahui ya, setiap daerah mempunyai peraturan sendiri loh. Peraturan di daerah satu berbeda dengan peraturan di daerah lain pasti berbeda. Begitu juga dengan peraturan di daerah Aceh dan Jakarta. Peraturan daerah Aceh dan di Jakarta tidak berlaku untuk di daerah lain, teman-teman. Nah, Ibu cukupkan pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. See you di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.